Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang gerak sepanjang garis lurus atau gerak lurus. Yang pertama ada gerak dalam garis lurus. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik referensi. Nah, apa sih pentingnya fisika dalam gerak? Nah, mempelajari gerakan objek seperti kecepatan dan jarak tempuh. Nah, aplikasi yang dapat kita terapkan dalam bidang rekayasa ialah optimalisasi kecepatan mobil balap. Yang kedua ada dalam bidang geologi, yaitu prediksi pergerakan lempeng tektonik. Nah, yang ketiga ada dalam bidang medis. Nah, dalam bidang medis ini ada analisis aliran darah. Adapun dalam bidang sehari-hari ialah mengemudi dengan aman. Nah, ada juga gerak objek dikaji dalam 3 pembatasan utama. Yang pertama, gerak hanya pada garis lurus, atau vertikal, horizontal, atau miring. Yang kedua ada fokus pada perubahan gerak, seperti percepatan atau perlambatan. Nah, yang ketiga ada benda dianggap partikel atau titik atau bergerak seragam. Nah, selanjutnya ada posisi dan perpindahan. Adapun posisi dilambangkan dengan X. Nah, lokasi benda relatif terhadap titik referensi sering diukur dari X sampai 0. Contohnya, X sama dengan 5 meter. Benda 5 meter dari titik 0. Yang kedua ada perpindahan. Perpindahan kita lambangkan dengan delta X. Rumus dari perpindahan ialah delta X sama dengan X2 dikurang X1. Adapun karakteristiknya ialah apabila positif bergerak ke arah kanan dan apabila negatif bergerak ke arah kiri. Contohnya seperti dari X1 sama dengan 2 meter ke X2 yang sama dengan 8 meter. Nah, adapun delta X-nya ialah 6 meter. Karena apa? Karena X2 dikurang X1. Ataupun 8 dikurang 2 menjadi 6 meter. Nah, jika kembali ke posisi awal atau delta X sama dengan 0 karena 6 dikurang 6 sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada kecepatan dan kelajuan. Yang pertama ada kecepatan rata-rata dengan simbol v bar. Rumus dari kecepatan rata-rata ialah v bar sama dengan delta X per delta T. Caranya ialah mengukur perubahan posisi terhadap waktu. Contohnya seperti jika perpindahan delta X sama dengan 10 meter dalam delta T sama dengan 2 second atau 2 detik, maka V-barnya ialah 10 per 2 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada kelajuan rata-rata atau yang kita lambangkan dengan V. Rumus dari kelajuan rata-rata ialah V sama dengan jarak total per delta T. Mengukur jarak total yang ditempuh per satuan waktu tanpa memperhatikan arah. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan rata-rata kita simbolkan dengan A. Adapun rumus percepatan rata-rata adalah A sama dengan delta V per delta T. Adapun karakteristik dari percepatan rata-rata ini ialah apabila positif, objek semakin cepat, dan apabila negatif, objek melambat atau disebut dengan perlambatan. Contohnya seperti jika kecepatan berubah dari 2 meter per sekon ke 8 meter per sekon dalam 3 detik atau 3 sekon, maka A sama dengan 8 dikurang 2 per 3 dengan hasil 2 meter per sekon kuadrat. Lalu ada gerak jatuh bebas. Yang pertama kita masuk ke definisi. Adapun definisi dari gerak jatuh bebas adalah gerak benda hanya dipengaruhi dengan gravitasi. Nilai gravitasi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu ada persamaan gerak, yaitu dengan kecepatan V sama dengan V0 ditambah G kali T. Lalu ada jarak dengan rumus Y sama dengan V0 dikali T tambah setengah G kali T kuadrat. Lalu ada aplikasinya ialah analisis gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Yang terakhir kita akan membahas tentang integrasi grafis dalam analisis gerak. Yang pertama ada integrasi percepatan untuk kecepatan dengan rumus delta V sama dengan integral A dikali T dt atau luas di bawah grafik percepatan terhadap waktu. Adapun kurva di atas sumbu waktu itu sama dengan positif dan kurva di bawah sumbu waktu itu adalah negatif. Nah, yang kedua ada integrasi kecepatan untuk posisi. Adapun rumusnya ialah delta X sama dengan integral V dikali T dt atau luas di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Adapun dalam positifnya ialah kurva di atas sumbu waktu dan negatifnya ialah kurva di bawah sumbu waktu. Nah, lalu kita lanjut ke satuannya. Nah, dalam satuan delta V sama dengan integral A dikali T dt menghasilkan satuan kecepatan atau meter per sekon. Nah, tetapi delta X sama dengan integral V dikali T dt menghasilkan satuan posisi atau meter.